Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan salat asar dengan berjamaah, dan kita susul pula untuk menuntut ilmu syar'i, karena ilmu ini merupakan kebutuhan kita setiap detik, karena kita setiap langkah, setiap bicara harus ada dasar ilmu, sehingga catatan amal yang ditulis oleh malaikat untuk kita semua selalu dalam dasar ilmu. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal berupa kebagusan, kebaikan, walaupun satu biji sawi yang itu susah atau sulit dilihat oleh mata orang, tapi Allah akan memperlihatkan imbalannya. Ini menunjukkan amal apapun, kita bangun, kita tidur, yang lainnya butuh dengan ilmu, karena kita tahu hak itu dengan ilmu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal satu biji sawi yang paling kecil benda yang berupa kejahatan, kejelekan, dosa, maka Allah akan memperlihatkan hukumannya atau yaitu imbalannya. Inilah perlu kita fahami, menuntut ilmu syar'i melebihi kebutuhan dunia kita. Insyaallah kajian kita pada yaitu sore hari ini dengan kesepakatan dari sebagian ikhwah kita, yaitu untuk mengambil kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Usul maknanya landasan-landasan, qawaid dari kata aslun. As-sunnah di sini maknanya akidah. Ya, as-sunnah di sini adalah makna akidah. Jadi landasan-landasan kita, akidah ini apa yang dibuat landasan kita. Dan tatkala para ulama sunnah mengatakan, oh ini usul sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah oleh Ibnu Al-Khalal, dan juga yang lainnya, ini bukan menunjukkan yaitu karya tulisnya atau ini pendapatnya, bukan. Tetapi itu adalah ikrar, kenyataan dan juga bukti para ulama sunnah bahwa kembali yaitu dasarnya kembali akidahnya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Jadi jangan difahami, oh ini akidahnya Imam Ahmad, maknanya inisiatifnya, bukan. Kalau kitab ahli bid'ah itu maknanya karangan mereka. Kalau kitabnya ahli sunnah itu menunjukkan ikrar dia, sumbangsih dia bahwa kami adalah orang ahli sunnah. Kemudian dijelaskan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdul Mudzaffar, yani Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani, qala haddatsana Asy-Syaikh Abu Abdillah, maknanya Yahya bin Abi Al-Hasan bin Al-Banna. Qala akhbarana walidi, yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdillah bin Al-Banna. Qala akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdillah bin Bishran Al-Mu'addal. Qala ana Utsman, mana ana itu haddatsana.
bin Ahmad ibnu Sammak. Fasana maknanya khattasana, itu istilah orang ahli hadis. Qala Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Abdul Wahab bin Abil Anbar qiraatan alaihi. Di sini ada qiraatan dengan membacakan kitabnya. Itu namanya qiraatan alaihi, yang ditulis lalu dibacakannya. Ini termasuk al-qiraah. Jadi ada al-ijazah, ada juga at-tasmi', as-sama', ada juga al-qiraah. Ini qiraatan alimin kitabi. Jadi dibacakan kitabnya. Fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal min sanah salasin wa tis'ina wa mi'ataini, pada tahun 293. Fasana maknanya khaddasana Abu Ja'farin, yaitu Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri, bitinis qala, maknanya di satu tempat itu khaddasani Abdus Ibnu Malik al-Attar qala sami'tu Abu Abdillah. Maksudnya Abu Abdillah ini yaitu Ahmad bin Hanbal bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu kakeknya, bapaknya yaitu Muhammad, nama beliau adalah Ahmad. Tapi terkenal dengan yaitu sebutan kakeknya Ahmad bin Hanbal, maknanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqulu usulus sunnah. Ini menunjukkan orang dulu itu mengambil ilmu rentetan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Itu selamatnya ilmunya orang dahulu. Kalau sekarang nyuplek internet ini dan enggak tahu itu benar apa salah, yang penting menurut perasaan benar, selesai. Kalau orang dahulu dari orang ke orang ke orang, dan orang itu yang dipilih bukan orang-orang pembohong, bukan orang rusak akhlaknya, tapi orang yang jujur, orang istiqomah, yang utul, yang benar. Lalu beliau mengatakan usulus sunnah indana. Nah, landasan akidah menurut kami, bukan menurut indi, bukan indi tapi indana. Menunjukkan Imam Ahmad ini adalah landasan sunnah untuk semua kawan-kawan kami, untuk semuanya orang ahli sunnah. Karena kalimat indana melibatkan yang lain. Jadi dia ada ini menurut saya bagaimana menurut fulan, tapi menurut indana adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, para ulama sunnah dahulu, karena ulama sunnah dahulu tidak membawa sesuatu yang baru. Nah, mereka menulis menunjukkan inilah keyakinan kami seperti keyakinan saudara-saudara kami. Walaupun beda di dalam bahasa, namun akidahnya sama. Mungkin redaksinya beda tapi maksudnya sama. Lalu dijelaskan oleh beliau di antara usul sunnah, landasan utama ahli sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Berpegang teguh dengan apa yang dibawa atau yang diyakini oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa di sini kok enggak at-tamassuku bil Qur'ani was sunnah? Nah, ini yaitu para ulama menyusun kalimat yang itu bisa kita fahami. Karena orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis belum tentu berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat. Tapi kalau ulama sunnah berpegang teguh kepada yaitu prinsipnya para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat kembalinya Al-Quran dan sunnah. Dan karena Allah Ta'ala memuji para sahabat, ya, kalau orang kami berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah belum tentu pemahamannya dari para sahabat. Dan inilah perbedaan antara orang ahli bid'ah hawa nafsu dengan orang ahli sunnah. Perbedaannya bukan dari dalil tapi dari penafsiran. Mereka menafsiri dari
keinginan hawa nafsunya, sedangkan ulama sunnah dari para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipahami. Ya nanti akan dijelaskan yaitu syarahnya ya oleh pensyarah ini. Ya nomor 2 wal iqtida'u bihim. Wal iqtida'u bihim. Dan mengikuti jejaknya para sahabat. Dibedakan antara at-tamassuk dengan al-iqtida. At-tamassuk hanya prinsip-prinsipnya. Kalau al-iqtida amalan zahirnya. Makanya ada hadis iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Jadi makna al-iqtida diambil dari kalimat sunnah. Iqtadu ikutilah bil ladaini dengan dua sahabatku min ba'di setelah aku meninggal dunia, Abi Bakrin wa Umar. Ya, kemudian nomor 3 wa tarkul bidah. Maka orang yang agar dia kembali kepada as-sunnah, yaitu sunnahnya para sahabat, prinsipnya para sahabat, dan agar murni dia al-iqtida kepada af'alunya sahabat atau amal sahabat, harus menjauhi yang menjadi sebab rusaknya at-tamassuk wal iqtida ini, yaitu harus tarkul bidah, harus meninggalkan bid'ah. Nah sekarang kita 3 prinsip ini, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bi wa tarkul bidah, perlu kita kembali kepada yaitu pensyarahnya. Pertama di sini dijelaskan yaitu wajibnya kita berpegang teguh kepada as-sunnah para sahabat, pertama dari surat An-Nisa nomor 115. Ya, karena kita itu hanya 1 bulan sekali, jadi beberapa kalimat yang mungkin antum sudah bisa bahasa Arab untuk bisa dibaca sendiri. Dan kita ngambil pokok-pokoknya di sini. Mana dalilnya kita harus berpegang teguh prinsipnya para sahabat ini. Dalilnya surat An-Nisa nomor 115. Dan bukan hanya ini. Allah berfirman wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda. Pertama itu. Yang nomor 2 wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini yang nomor 2. Kalau orang sudah menyimpang 2 prinsip ini, Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang dia durhaka, menyimpang, menolak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang petunjuk kepada dia. Jadi menolaknya setelah datang keterangan dari beliau. Orang menolak itu ada 2 macam. Menolak karena tidak tahu. Ini menolak setelah dia tahu. Maknanya barang siapa yang menolak sunnahnya beliau, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang mukmin. Yang dimaksud jalannya orang mukmin yang pertama setelah beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Siapa yang menolak sunnahnya beliau, ini adalah landasan utamanya dalil yang berupa wahyu, Al-Quran dan hadis. Yang nomor 2, barang siapa yang mengikuti jalan untuk memahami ini bukan jalannya orang mukmin, maknanya bukan jalannya para sahabat. Karena orang beriman pertama kali setelah beliau adalah para sahabat. Ini menunjukkan kita wajibnya tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumannya nuwallihi ma tawalla. Ya, akan kami palingkan di mana dia berpaling. Akan kami jadikan leluasa kemana dia mau pergi. Dan ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Kalau mereka tidak mau minum, ya terserah kamu mau minum apa. Kalau kamu tidak mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ya akan kami palingkan di mana kamu berpaling.
Ini hukuman di dunia. Ini menunjukkan kita harus menjauhi perkara yang membuat kita ini inkhiraf, yaitu berpaling dari dua sunnah ini. Pertama sunnahnya beliau yang itu sumbernya wahyu, Al-Quran dan hadis, karena hadis dijelaskan oleh Allah Ta'ala wa ma yantiqu anil hawa. Yang nomor dua, kita harus berpegang kepada sunnahnya para sahabat, karena ini penjelas dari sunnah yang pertama ini. Ya, jadi kalau orang sudah meninggalkan dua sunnah ini oleh Allah Ta'ala dipalingkan, kemana kamu? Dan ini menunjukkan takhdir, peringatan untuk orang yang sifatnya masih berpaling dari ayat ini. Fal yakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang yang menyimpang dari sunnahnya beliau. An amrihi maknanya sunnahnya beliau. Akan ketimpa musibah, fitnah yaitu syirik dan juga azab yang pedih. Yang nomor dua di sini wa nuslihi jahannam, untuk di akhiratnya akan kami masukkan dia ini ke neraka jahanam, wasaat masira, dan paling jeleknya tempat kembali. Ini prinsip itu dasar. Kalau masjid itu pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan apa yang ada di atasnya dia tegar walaupun ada angin, ada hujan. Nah, kalau pondasinya kuat, maka bangunan di atasnya dia tidak akan goyang. Nah, keimanan kita kalau kuat, walaupun ada fulan yang mempengaruhi, katanya fulan, kita sudah punya pondasi sendiri. Ini prinsip yang menjadi pegangan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ini perlu ayyuhal ikhwan. Sehingga kita tidak bingung, katanya fulan, kola fulan, enggak habis kola fulan ini. Makanya beliau menjelaskan innallaha karihalakum salasan qila wa qala. Allah membenci kamu tiga perkara sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di antaranya katanya fulan. Bagaimana dalil katanya fulan? Ya. Sedangkan orang membangun, orang punya yang membuat perusahaan bukan katanya fulan. Dalil ini prinsip-prinsipnya yang jadi pegang. Jadi otak manusia kembali kepada prinsip itu. Nah, urusan din bukan kembali kepada perasaan kita, bukan kembali bagaimana katanya orang, tapi mana dalilnya. Kalau ini pegangan kita, apapun yang musibah menimpa kita, kita sudah punya landasan. Yang dua ayat Allah Ta'ala memberi penjelasan keutamaan para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat apa itu? Taubah ya? Nomor 100. Nah, pendahulu pertama. Lalu dijelaskan supaya kita tidak keliru. Was-sabiqunal awwalun, pendahulu yang pertama siapa? Minal muhajirin. Bukan min Aristoteles, Ken yang lainnya, bukan. Minal muhajirin, dikatakan muhajirin itu orang yang tinggal di kota Mekah yang dia masuk Islam, ya, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, sehingga Allah Ta'ala menyuruh pindahlah kamu. Subhanallah. Pindah atas perintah Allah Ta'ala dengan meninggalkan semua kebutuhan dunianya. Itu istilahnya muhajirin. Orang hijrah bukan mencari makan, bukan cari kekayaan dunia, tetapi untuk menyelamatkan akidahnya, dinnya, syariatnya. Dan wal ansor, sahabat ansor, yaitu dikatakan ansor karena penduduk Madinah yang masuk Islam, ya, yang mana sebelum datangnya orang muhajirin ini dan mereka menolong mereka, dikatakan al ansor, jam'u nasirun, jam'u nasir. Jadi was-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar, lalu walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti sahabat ini dengan baik. Ini menunjukkan wajibnya kita at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip ya ikhwan, terutama kalau kita mau mengajar apapun, ya, mau mengatur umat, enggak bisa dengan otak kita. Kalau nanti otak dengan otak kita akan benturan satu yang lain.
Sehingga ada orang yang dianggap lebih tua yang jadi pegangan, yang lebih banyak mayoritas jadi pegangan, yang punya ilmu karena tidak ada dukungan ditolak. Sedangkan dalam kebenaran bukan kok kita ultimatum yang banyak, karena Allah mengatakan wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu wahai Nabi mengikuti umumnya orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Ini yang pentingnya kita memahami dasar-dasar ini, pondasi ini, karena ini kekuatan menjadi sebab diterimanya amal, menjadi sebab bangunan itu berdiri. Mobil pun ada sasisnya, semuanya ada landasannya. Lalu berikutnya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana dalilnya bahwa kita ini wajib kembali kepada sunnahnya para sahabat. Kalau tadi dalil dari ayat dan banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Keutamaan para sahabat disebut dalam beberapa surat. Ya, namun dicukupkan ini untuk kita bisa melanjutkannya. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sering insyaallah kita dengar, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah yang dari riwayat Abu Daud dan juga yang lainnya, dan dihasankan bahkan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Apa kata beliau? Innahu may ya'ish minkum. Ada satu riwayat innahu may ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya orang yang hidup di kalangan kamu setelah meninggal saya, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak. Inilah yang kita hadapi sekarang. Perselisihan lebih banyak daripada persatunya. Kesenggangan hati lebih banyak daripada tenangnya hati. Dan ini musibah, tidak mungkin ini akan tidak terjadi, karena beliau sudah menjelaskan berdasarkan wahyu. Ini bukan impian dan juga bukan semacam ramalan. Ini menunjukkan umat di akhir zaman lain umat di awal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan umat kalau dia punya ilmu. Keutamaan anak ketika orang tua masih ada. Walaupun orang tua umurnya 80 tahun dituntun anaknya 12, beres anak itu. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, lihat mereka bertarung karena urusan-urusan dunia yang tidak didasari dengan din. Maka ketika beliau masih hidup nggak ada perselisihan. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak tahu ditanyakan. Turun juga wahyu. Tetapi wahyu berhenti setelah meninggalnya beliau selalu menunjukkan sudah sempurna. Inilah kejadian umat. Dan ini namanya penyakitnya umat. Penyakitnya umat. Nah, penyakit yang paling berat pada umat ini perbedaan akidah, perbedaan manhaj. Berat ini. Kalau orang punya rumah, rumahnya susun dua, ini halamannya ini, halaman itu, yang satu miskin, nggak ada benturan. Kenapa satu kaya, kenapa saya miskin? Tidak ada. Ya. Tetapi benturan kalau tetangga dengan tetangga ini beda prinsip, beda keyakinan, ya, beda ibadah, beda mana. Ini yang membuat taruh dan pertikaian di dunia ya karena ini. Nah, tatkala Allah Taala beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini penyakit umat, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma anzalallahu da'an illa dawa. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Lah ini penyakit ini. Yang mana penyakit ini tidak bisa diajak untuk makan enak bersama, dicari Quran, tidak bisa. Karena perselisihan ini bukan perselisihan besarnya kaki, kecilnya kaki. Perselisihan akidah, maka solusinya fa'alaikum bisunnati. Ya, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dalam satu riwayat addu 'alaiha bin nawajid.
agar kita tidak berselisih dengan adanya perselisihan dengan ikhwan kita, akhwat kita, dengan yaitu asatid yang lain. Ada jalan keluarnya. Kembalilah kamu kepada sunnahku, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu sunnah beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, riwayat wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kembalilah kepada khalifah penggantiku, yaitu para sahabat yang mendapatkan petunjuk dan berhak untuk menyampaikan petunjuk. Karena para sahabat orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk teman akrabnya beliau, orang-orang yang istiqomah. Nah ini semua permasalahan dalam kita di luar maupun dalam, ya ini kembalikan ini. Gak mungkin kita akan kembali kepada si fulan, kepada ustadznya, kepada yaitu pembimbingnya, yang lainnya. Itu manusia yang tidak lepas daripada keliru. Tapi siapapun yang ketika terjadi permasalahan ini dia menunjukkan dalilnya, ini yang harus kita ikuti. Jadi dua dalil, yang nomor dua harus ada yang memahami makna dalil ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dia mengatakan wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin annu alayya bin nawajiz. Alayya di sini bukan alaihima, padahal ini dua sunnah, tetapi annu alayya, gigitlah supaya tidak lepas. Sunnah ini bin nawajid, dengan gigi gerahamu, menunjukkan sunnahnya para sahabat, itu sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sahabat telah meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW meninggal dunia, pelanjutnya para sahabat. Ini solusi. Dan Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu berselisih dalam suatu apapun, ini tuh adawatus syar dan syai' nakir menunjukkan semua perselisihan. Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan dasar utamanya, karena dasar utama Al-Quran dan Sunnah itu dasar dalil. Nah, untuk memahami supaya kita bersatu pula, kembalikan kepada bagaimana pemahamannya para sahabat, para tabi'in atau ahli tafsir yang mu'tabar. Selesai. Dan Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, Allah bersumpah demi Rabbmu, belumlah sempurna imanmu sehingga mereka berselisih, mengembalikan perselisihan itu kepada Nabi dengan hati yang ikhlas, menerima dengan baik. Ya, tidak ada kejanggalan dengan diputuskan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya, dan masih banyak ayat yang menjelaskan kembalinya perselisihan kepada hukumnya Allah. Karena Al-Quran tidak berubah, Sunnah tidak berubah. Kalau orang hari sekarang, besok berubah. Nanti akan dijelaskan. Kalau kita kembali agama ini kepada orang, jangan kembali ke orang sekarang, karena orang sekarang dilapui pemikirannya dengan fitnah-fitnah. Kembalilah orang dahulu. Nanti akan kita baca. Wa qauluhu fi wasfil firqatin najiyah, dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan golongan-golongan yang selamat. Nah, ada golongan yang tidak selamat. Ya, al-firqah najiyah, as-salafus salih, ahli hadis, at-taifatul mansurah, itu nama-nama, yaitu yang di situ nama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya banyak, as-sawatul a'zam, ahlu hadis, ahlu asar, ya, itu semuanya berdasarkan dengan dalil. Maka beliau menjelaskan, hiya ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Tatkala 73 lebih dari 73 dari umatnya ini berselisih, kulluhum finnar, mereka masuk neraka dulu. Ada yang selamanya karena sudah keluar daripada tin, dan ada kalanya sesuai dengan dosanya. Nah, kecuali satu, illa wahida ma ana alaihil yauma wa ashabi, orang mengikuti sunnahku sekarang ini dan mengikuti sunnah sahabatku setelah aku meninggal dunia. Berarti untuk kembali kepada yang hak ini butuh ilmu, karena ilmu itu tidak bisa dijual.
Tidak ada jualan ilmu, tidak bisa dicuri. Kalau curi enak kita mencuri ilmunya para ulama saja. Gak usah repot-repot taklim. Nah, ini perlunya kita belajar. Kalau kita belajar semuanya ilmu din, ketemu kita carikan dalilnya. Siapa yang dulu mencarikan dalil? Selesai. Dan lapang karena kita diadili oleh Allah, bukan diadili oleh perorangan. Harus mengikuti pendapatnya orang. Nanti kalau pendapatnya orang kan dia mengatakan, loh itu kan pendapat si fulan, kalah kita. Nah kalau mereka mengatakan, loh itu kan Al-Quran, nah bagaimana dengan si fulan? Berarti dia mengingkari Al-Quran. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Al-Quran kecuali orang kafir. Allah berfirman, fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Mana bicara yang lain kalau Al-Quran dan Sunnah ini kamu tidak mau menerimanya. Nah inilah perlunya kita berjuang. Kalau prinsip ini kita pegang, walaupun kita jauh dengan saudara kita, walaupun ada masalah, selesai. Karena penyelesaiannya dengan ilmu. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ahmad pertama kali. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktidau bihim. Kemudian di sini dijelaskan pula mengambil asal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sahabat yang terkenal getolnya membenci, memberantas kebid'ahan. Dan para sahabat tidak berselisih dengan ayat Al-Quran karena mereka hidup pada zaman turunnya Al-Quran. Hidup pada zaman beliau, yaitu hidup yang mana sahabat adalah orang Muslim laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yamutu wa huwa musliman. Sahabat itu orang yang orang Muslim pernah berjumpa walaupun tidak melihat, mungkin karena butanya, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini sahabat. Dan orang yang disebut oleh Allah Ta'ala mulianya, disebut oleh beliau mulianya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Man kana minkum muta'assiyan. Nah, siapa yang diantara kamu ingin ikut orang, ingin ikut orang, karena suatu saat orang itu agama fulan-fulan. Nah, kalau kalian yaitu mengikuti salah seorang untuk kembali sunnah ini, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sahabatnya Nabi. Itu uswah untuk kita yang Allah Ta'ala telah memujinya. Nah, jadi kalau orang ini pendapat fulan, katakan pendapatnya sahabat karena ada dalilnya. Falyata'assa bi ashabi Rasulillah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tidak hidup seperti kita, banyak fitnah, berebut dunia, berebut ini, berebut pangkat. Lalu dikatakan kenapa kita ini kalau mengikuti agama seseorang harus mengikuti agamanya para sahabat. Dari sisi mana kelebihannya mereka itu dibandingkan orang zaman sekarang? Ini sebabnya fa innahum kanu abar hadhil ummati quluban. Karena para sahabat itu paling baik hatinya. Paling baik hatinya, enggak ada dengki. Sekarang sedikit dengki muncul, dengki retak, sudah tidak mau menyapa, ayo mendirikan sendiri. Kalau sudah dengki satu sama lain cari pengikut, cari kelompok untuk mendukung dia. Para sahabat tidak. Paling baik hatinya. Dari mana kita tahu sahabat paling baik hatinya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami. Dimintakan ampun, lisannya menunjukkan baiknya kepada sahabatnya. Ini kita kalau sama orang pada mengaku diri yang punya ilmu enggak cocok, ketemu nelengos. Salam tidak mau. Sahabat ya dengan mendoakannya, ya Allah ampuni dosa kami dan sahabat kami yang telah lewat.
Karena mereka itu orang yang yaitu menjadi sebab mendapatkan ilmu, menunjukkan baiknya lisan dia. Kalau mendoakan baik, menunjukkan lisannya baik. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hatiku ini dengki, ya, tidak baik, merasa senggang dengan saudara kami. Itu dikatakan baik hatinya. Dan tidaklah mereka berselisih karena melainkan karena ada fitnah yang cukup besar. Yang fitnah itu belum menimpa, mudah-mudahan tidak menimpa kepada kita. Dan kekeliruan para sahabat, orang yang berhak untuk beristihad, kesalahan mereka telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kataballahu an-nabiyya walladzina amanu. Allah telah menerima tobatnya orang nabi dan orang beriman. Kita belum tentu. Ya. Yang nomor dua, kenapa kita ini kalau mengikuti orang, ayo mengikuti para sahabat dulu ini. Ya. Karena yang nomor dua, wa a'maqaha ilman, paling dalamnya ilmu yang tidak dicampuri dengan filsafat. Nah, tidak dicampuri dengan inilah dengan sekarang. Dulu ayo pondok itu terkenal mengajarkan ilmu, din, murni. Di Indonesia terkenal ya orang-orang yang ikhlas menjadi imam masjid, ya, yang lainnya itu mengajarkan din murni. Fulan keluaran dari pondok, walaupun ada pondok yang sifatnya yaitu ajarannya bid'ah, tapi rata-rata yang banyak berkhidmat di tengah umat mempelajari din. Sampai menerjemahkan itu bukan dengan tulisan Latin. Alhamdu utawi kai puji, ditulis apa itu? Arab apa? Arab pegon. Itu masih banyak di Salim Nabahan itu, lihat kitab itu orang dahulu. Al-Ibris Qamus itu ditulisnya bukan dengan bahasa Latin, bahasa Arab pegon itu. Itu orang dulu. Sekarang ya bahasa Inggris, ini Islamic Center. Merasa bangga dia, bahasa Arabnya dibuang dia. Inilah orang sekarang loh. Sedikit itu merasa bangga dengan bahasanya orang kafir. Umar bin Khattab mengharamkan yaitu bahasa selain bahasa Arab. Dan menyesalkan orang itu menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang lain. Karena kalau sudah diterjemahkan, orang itu baca Arabnya apa terjemah? Terjemahnya, sehingga Arabnya enggak perlu. Mereka baca Quran diterjemah. Pak, saya terjemahnya enggak bisa baca Al-Quran. Karena apa? Enggak diajar itu, Mbak. Makanya orang yang datang di Saudi ya, para pekerja karena harus berhadapan dengan orang Arab ya, minimalnya pertama isyarat-isyarat. Kemudian diteliti 1, 2. Sekarang lain. Orang tidak bangga dengan bahasa Arab, tapi bangga dengan bahasa asing. Kenapa? Kalau bisa bahasa asing cepat dapat duit. Itu saya dengar sendiri ketika saya ke Qatar ya, sana masuk Qatar lain, di situ banyak orang yang macam-macam. Ini insya Allah orang Arab ini. Sana dari mana? Qatar. Nah, kenapa kamu kok bahasa Inggris? Iya, kalau saya bahasa Inggris saya cepat bisa kerja di perusahaan asing. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu sering dibaca oleh imam kapan itu? Jumat yang lain. Kamu itu mendahulukan urusan dunia. Nah, Pak, sedangkan akhirat itu lebih kekal untuk dan lebih baik. Nah, diingatkan kita oleh Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini bukan berarti kita tidak boleh bahasa Inggris. Cuma sedih bahasa Inggris bisa, bahasa Arab tidak bisa. Bahasa Inggris dikerjakan selama 10 tahun, sapinya dijual, bahasa Arab nggak sabar. Nah ini. Orang itu berhasil karena yaitu jeripayanya. Orang itu kaya menjadi kaya raya, asalnya miskin dia. Ngumpulkan 5 rupiah, 10 rupiah dia. Orang itu asalnya kenyang karena sebab makan dia. Gimana orang maunya kalau bahasa untuk din itu 5 menit saja sudah pintar kabeh. Untuk dunia dicang kalau harus sampai selesai loh. Ya. Inilah fitnah kita. Makanya beliau mengatakan
ala wa inna likulli fitnatin ala wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Benar apa yang dikatakan beliau? Setiap umat diuji oleh Allah Ta'ala, tapi umatku ini diuji dengan harta. Titik-titik pikiran ini laba berapa? Nah, ikhwan, tentunya kita menuntut ilmu. Dari mana kita tahu penyakit kita kalau kita tidak periksa ke dokter? Itu banyak sedikit orang dikontrol, ini darahnya berapa, asamnya berapa. Orang takut mati dia. Tidak takut kalau hatinya mati. Kenapa enggak nanya gimana akidah saya ini? Ya gimana syarat saya ini? Tolong Ustaz gimana ini saya menanya? Enggak. Tanya dokter. Nanya dikasih duit dokter itu. Loh iya kan. Dunia. Dan merasa puas kalau dijelaskan oleh dokter. Nih Pak ini harus operasi. Enggak apa-apa Pak, operasi penting saya sembuh. Kalau dikasih dalil panas hatinya. Iya. Ini orang ini enggak, ini lain ini. Yang lainnya enak dia. Apa itu enggak pernah menyinggung perasaan katanya. Iya. Kalau berobat disinggung perasaan Pak, ini ususnya buntu. Lah kan menyinggung perasaan itu, kasih duit orang itu. Iya kan. Inilah kelemahan kita. Kalau tidak belajar dari mana kita tahu dosa kita gitu loh. Nah, yang nomor 3, kenapa kita kembali pada para sahabat? Wa aqallaha takallufan. Sahabat itu enggak neko-neko, yang ada ya sudah diamalkan, yang tidak ada tidak diamalkan. Nah ini dakwah yang dicontohkan oleh beliau sudah. Enggak gimana kalau begini, ada dalil diamalkan, tidak ada tidak diamalkan. Itulah makna ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kita pelajari medin enggak akan perang satu sama lain. Bayangkan kalau kita semuanya pengusaha, satu pengusaha, masing-masing semuanya tekstil, satu laris, satu tidak. Hati kita gembira apa enggak? Hah? Jadi kita buka warung semuanya, yang satu laris sekali, yang dua ini 2 jam belum dapat pelaris. Kira-kira senang dengan larisnya saudaranya apa tidak? Hah? Amal, jangan bohong. Tentu sakit kita. Ludung. Kalau kita dengan saudara kita menuntut ilmu din, lapang. Kenikmatan ilmu din ya ikhwan. Karena kita mencari ilmu din itu mencari pahala. Yang nomor 4, wa aqwamaha hadiyan, dan paling kokohnya, paling tegaknya yaitu petunjuknya, paling benernya petunjuknya. Pertama paling baik hatinya. Subhanallah, kita perlu orang yang baik hati. Yang nomor 2 paling dalam ilmunya. Yang nomor 3 paling ringannya bebannya. Sahabat itu enggak membuat cara baru, enggak, apa adanya ini yang dikerjakan. Karena masalah urusan din itu tidak masuk urusan akal, beda dengan urusan dunia. Dunia dulu ya untuk merekam pakai gramofon, lalu pakai lalu pakai CD, lalu sekarang pakai kaset, pakai CD, sekarang pakai USB. Kaset enggak laku, CD enggak laku, kompor enggak laku sekarang. Enggak tahu nanti tahun berapa dunia itu berganti. Din enggak ada gantinya. Karena dari awal sampai akhir ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aksanaha khalan, dan paling bagus keadaannya, paling baik akhlaknya para sahabat. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat itu mendahulukan kepentingan saudaranya daripada dirinya sendiri. Inilah kenapa kita harus kembali kepada sunnahnya para sahabat, karena orang dipilih oleh Allah. Qauman ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat adalah kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani beliau. Tidak ada satupun sahabat yang jengkel dengan beliau. Tidak ada satupun para sahabat yang membantah, kecuali kelompok Khawarij. Sami'na wa atona, tidak mengatakan mengapa atau bagaimana, tidak. Karena tahu beliau adalah mendapatkan wahyu.
bukan perasaan yang beliau sampaikan pada umatnya. Fa'arifu lahum fadlahum. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Maka kenalilah keutamaan para sahabat ini. Wattabi'uhum fi asarim, dan ikutilah asar mereka, peninggalan mereka ambil. Itu tadi wattamassuk bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum, kenapa kita harus mengambil asar peninggalan-peninggalan mereka ini? Karena mereka bukan meninggalkan dunia, ya, meninggalkan ilmu yang sangat bermanfaat. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka itu di atas petunjuk yang lurus ini. Ya. Jadi dari Al-Qur'an, dari hadis, keterangan para sahabat demikian memberi pelajaran kepada kita semuanya. Tentunya kita gimana prinsip ini kita kembalikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu, memahami ayat maupun hadis. Berarti kita perlu membuka dulu, perlu menanya fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini semuanya para pengajar, para pegawai yang harus ngaji. Yang meluruskan kita bukan salah satu dari ikhwan kita, yang meluruskan kita ini din. Allah Ta'ala yang menunjukkan kita. Selagi ini prinsip kita, insya Allah kita jalan. Kapanpun ada kesulitan, ada jalan pembuka. Qala Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, yaqulu, ini keterangan dari para ulama sunnah, rahimallahu rajulan lazima hadzal athara wa radhiya bihi. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang berpegang teguh dengan asar, maknanya para sahabat, dan ridha dengan berpegang teguh pemahaman para sahabat ini. Wa inistasqalahu, walaupun dianggapnya merasa berat oleh hawa nafsu. Wastabta'ahu, ada orang juga merasa dia agak lambat. Karena hawa nafsu itu tidak senang dengan perintah Allah, tidak senang dengan sunnah. Hawa nafsu senang dengan melanggar perintah Allah, senang dengan melanggar larangannya. Nah, makanya berpegang kepada sunnah ini berat, karena pendukungnya enggak banyak, yang memusuhi justru yang lebih banyak. Tapi kita berpikir ini kembali kita ini, Allah Ta'ala yang mengadili kita ini, kita harus berpikir di situ. Dimusuhi oleh manusia seluruh dunia enggak ada masalahnya. Dimusuhi oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa menyelamatkan dari ghadabnya, laknatnya Allah? Nah, kadang-kadang manusia ini takut dengan manusia, tidak takut dengan Allah. Lah ini susah. Manusia takut, dengan Allah tidak takut. Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, ulama itu yang takut kepada Allah. Jadi orang tidak takut kepada Allah Ta'ala bukan ulama dia. Allah mensifati orang yang khasyah, orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang khasyatullah. Karena makna khasyah, takut yang didasari dengan ilmu. Inilah kadang-kala kita takut sama manusia, tidak takut kepada Allah. Lah ini tidak boleh. Yang sudah lalu itulah kita istighfar, tobat. Ada satu hadis, manil tamasaridun nas bisa khatillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhun nas. Siapa yang hidupnya mencari senangnya orang supaya orang itu ridha padahal Allah marah, maka Allah sakhitallahu alaihi, Allah akan marah sama dia. Wa askhata anhun nas, Allah akan membuat orang marah sama dia. Kerugian bagi orang yang mencari kesenangan manusia dengan membuat murka Allah. Sebaliknya, wa manil tamasaridallah bisa khatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa mencari ridhanya Allah padahal manusia itu marah, maka Allah meridainya dan Allah akan membuat orang lain ridha. Keuntungan mencari ridha Allah, kerugian mencari ridhonya manusia. Kita mencari ridhonya manusia itu punya apa manusia? Sekarang senang, besok kita dimusuhi. Tapi apabila Allah Ta'ala meridhai kita, subhanallah, sebelum kita minta Allah ngasih. Ya, inilah prinsip-prinsip yang kita harus fahami. Hidup enggak lama dimusuhi oleh orang yang berapa hari kita ini. Ya,
Tapi kalau azab Allah naudzubillah min dzalik selamanya. Permusuhan manusia selagi kita hidup diurusi, sudah mati enggak ada permasalahan. Siapa yang memusuhi orang mati? Waqala Ibrahim An-Nakhai. Ini satu contoh. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Law anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masakhu ala dufrin." Seandainya para sahabat itu mengusap kukunya, mengusap, lama ghasaltuhu iltimasal fadli minat tibain. Tentu saya tidak akan membasuh kuku saya ini karena kami ingin mencari kemuliaan dari Allah Ta'ala dengan mengikuti para sahabat ini. Jadi sampai mengusap. Ya. Seandainya para sahabat itu enggak membasuh, kita mengusap, aku akan ikuti mereka. Saya tidak mau membasuhnya karena itibaknya kepada sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum, dan karena Allah meridai mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita belum, tentunya kita berharap. Tapi mereka sudah ditulis oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, para sahabat. Asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah memuji para sahabat yang hanya hambanya ini karena Allah menjadikan teman akrabnya, khawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Barbahari rahimahullah taala, ini juga kita baca tidak apa-apa, wa an'am Umar bin Abdul Aziz, ini seorang yaitu khalifah yang kembali kepada sunnah, annahu awsa ba'dha ummalihi, berwasiat kepada pegawainya. Ya. Pemimpin harus berwasiat kepada pegawainya. Apa katanya? Usika bi taqwallah, subhanallah. Pegawainya diwasiatkan, kamu harus takut pada Allah. Aku wasiatkan kamu agar kamu menjadi orang takwa Allah. Subhanallah, kalau kita mempunyai pemimpin, tak itu pemimpin di mana saja berwasiat, kamu hendaknya orang bertakwa kepada Allah, menunjukkan baiknya orang itu, menunjukkan keikhlasannya orang itu, menunjukkan diri itu oleh Allah Ta'ala orang itu. Wal iktisad, ya, maknanya wal iktisadi fi amri, maknanya usika bil iktisadi fi amri, aku wasiatkan kepadamu, cukuplah kamu dengan sunnahnya beliau ini, enggak usah nambahi, ya. Cukuplah kamu dengan dalil dari Al-Quran, karena makna sunnah juga kembali pada Al-Quran, ya. Wattibai sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pemimpin dulu begitu. Tapi zaman sekarang apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati al-a'imma, akan datang para pemimpin, la yaktaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati. Musibah ini. Akan datang pemimpin, kamu enggak akan dikira oleh pemimpinmu dengan petunjuknya beliau dan dengan sunnahnya beliau. Ini musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Digiring kita dengan perasaan, digiring dengan katanya orang. Tatkala Al-Imam Khalifah Umar bin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menjadi pemimpin, ini diwasiati agar murni ketakwaan kita kepada Allah, dan agar murni berpegang teguh kita kepada sunnahnya beliau. Disuruh kita ini menjauhi yang merusak sunnah. Ibaratkan tanaman, supaya tanaman itu subur, maka singkirkan rumput-rumputnya, benalunya, sesuatu yang mengganggu di sekeliling tanah itu, yaitu watarki ma akhtasal mukhtisuna ba'dahu fima jarat bihi sunnatuhu. Tinggalkan perkara-perkara yang baru. Ini perkara yang baru jangan sampai terlintas oleh kita. Masalah sholat, bid'ahnya sholat saja, bid'ahnya wudhu saja, bid'ah adzan, termasuk bid'ah pula dalam kita mendidik umat. Karena beliau telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada utusan Allah Ta'ala, Rasul ini tuntunan bagimu yang paling baik. Tuntunan di dalam sholat kita. Beliau kan berdakwah, dalam dakwah kita gimana mengajak umat,
Beliau mengajak umat, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu umat itu murni kafir, musyrik, penyembah patung, Majusi penyembah matahari, orang Yahudi penyembah Uzair, orang Nasrani penyembah Isa. Allah Ta'ala menyuruh, fadzakir bil Quran, ingatkan mereka dengan Al-Quran, karena Al-Quran hudal linnas, karena Al-Quran hudal lil muttaqin. Itu dakwah yang disampaikan beliau. Enggak ada istilah kita lihat dalam sejarah bahwasanya beliau berdakwah memasukkan pula falsafat orang dahulu, enggak ada. Nah ini lihat ulama-ulama dahulu, kita ini kadang-kadang mari kita asal lupa gimana ulama salaf mengajarkan orang-orang. Ulama saleh kitabnya sudah kita lihat. Subhanallah ya kawan. Ternyata tidak gampang orang mengaku as-salafus saleh. Siapa as-salafus saleh? Bagaimana dakwah mereka? Tulisan mereka apa yang mereka tulis yang ditinggalkan, diwariskan kepada generasi belakangan ini. Ya, begitu para ulama sunnah. Wa qufu mu'natahu, dan mereka menahan diri dari yang memberatkan dirinya, sebagaimana tadi wa aqallah takallufan, para sahabat itu sedikit bebannya, ada dalil dilakoni, enggak ada ya sudah berhenti. Jadi sedikit kufu, mereka menahan diri dari sesuatu yang memberatkan dirinya, jadi enggak dicampuri. Kalau begini baik, enggak. Mana dalilnya? Mana sunnahnya? Itu yang dipakai. Wa'lam annahu lam yabtadi' insanun bid'atin aw bid'atan illa qaddama lahu qablaha ma huwa dalilun 'alaiha. Ketahuilah, tidaklah orang membuat bid'ah, ya, melainkan dia telah mendahulukan sebelumnya apa menjadi dalil baginya, wa ibratan fiha fa 'alaika biluzumis sunnah, wajiblah kamu kembali kepada sunnah. Ini khalifah yang bagus ini. Diingatkan pegawai-pegawainya kepada sunnah, dijauhkan pegawainya dari perkara yang baru. Fa innahu laka biidznillahi ismah. Kalau ini kamu pegang wahai pegawaiku, kamu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Pegang ketakwaan sunnah, jauh yang merusak ketakwaan dan merusak sunnah itu. Allah akan memelihara dirimu. Siapa ya kawan di antara di dunia ini yang berwasiat seperti Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala? Wa'lam anna man sannas sunana, ketahuilah orang yang membuat sunnah-sunnah, qad alima ma fi khilaf, orang yang sebenarnya berpegang kepada sunnah, qad alimat, telah dia mengetahui ma fi khilaf ya minal khata', apabila dia tahu penyimpangan-penyimpangan yang menyelisih sunnah berupa kesalahan, wazzalali, dan juga karena tergelincirnya dia, wa ta'ammuki wal khumki, dan karena terlalu mendalam-dalam masalah urusan dini yang tidak ada dalilnya, dan karena kebodohan mereka. Fa innas sabiqina an ilmin waqafu, orang-orang dahulu itu berpegang, berprinsip, ada ilmu itu yang dipegang, diambil. Wa bibasarin nafidin kafu, dengan otaknya yang cerdas, pemikirannya yang encer, mereka itu menahan, enggak mau mencampuri yaitu ilmu itu dengan pemikirannya. Wa bibasarin nafidin kafu, subhanallah, dengan kecerdasannya ditolak itu, ya sudah ilmu aja, din saja. Bagaimana dengan orang yang tidak cerdas, orang tidak tahu din? Ini wasfa innas sabiqina ana ilmin waqafu, orang dahulu itu berpegang pada ilmu. Wa bi basarin nafidin, dengan otak yang encer yang lainnya, kafu, mereka menahannya. Jangan dicampuri ilmu itu dengan perasaan kita, dengan kecerdasan kita, karena akal itu bukan dalil. Akalnya harus tunduk. Bayangkan kalau orang itu kentut, yang mana yang di yang dibasuh mana? Wajah lu kok gak silitnya jadi bagus. Orang mengusap khuffain yang mana? Di atas loh, enggak, bukan di bawah. Sekarang kita tanya dengan akal kita, kenapa salat maghrib 3 rakaat? Bisakah otak kita mencari dalilnya? Enggak ada. Jawabnya itu contoh. Lah sudah. Kalau itu contoh semuanya begitu.
Ketika kita melihat contoh, kita tahu yaitu faedahnya, kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu, cukup sami'na wa ata'na. Karena tidak mungkin semua otak ini akan mengetahui sesuatu yang gaib. Yang jelas hikmah Allah Ta'ala banyak sekali, namun otak kita terbatas untuk mengetahui hikmah-hikmah tersebut, kecuali apabila Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semuanya. Ya, wa kanu hum aqwa 'alal baqsi wa lam yabkhasu, subhanallah. Katanya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, orang dahulu itu kuat pembahasannya, tetapi mereka tidak membahas beristihad setelah adanya dalil. Sekarang tidak. Kalau kita ini kembali Islam Arab, dibaginya Islam Arab, Islam Nusantara. Tanya kepada orang mempertahankan Islam Nusantara, sholatnya Islam Nusantara, sholat maghrib berapa rakaat? Tidak bisa jawab dia. Hajinya Islam Nusantara di mana? Kok mengatakan Islam Arab? Nah, itu makanya untuk memojokkan Arab. Orang kafir sekolah yang lain enggak dia. Uni Islamnya orang Cina enggak ada. Orang Arab yang diburukan orang Arab itu kalau di negara-negara yang lain bawa duit, bangun masjid ini, bangun sekolah ini, bangun sumur. Mereka enggak, orang asing, diambil duitnya orang Islam. Loh, kan sudah jelas mereka larinya ke sana. Orang Muslim itu orang yang baik, bukan orang disumbang karena itu mertuanya atau besanya, tidak, karena keislamannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Mana yang bisa menanding kebaikan orang Muslim? Inilah yang menjadi sakit hati mereka. Gimana untuk menumbangkan Islam dengan cara rekayasa. Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah akan balas makar mereka. Makanya dua prinsip untuk menghadapi musibah fitnah di zaman sekarang ini. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Subhanallah. Kalau kamu mau bersabar dengan musibah yang ada, namanya kita suruh bersabar. Kenapa? Ada musibah. Kalau tidak ada musibah, kenapa kita disuruh bersabar? Yang nomor dua bukan bersabar menyerah, tidak, yaitu watattaku, dan kita harus terus berjalan takwa. Nah, kalau dua ini yang kita pegang, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Rekayasa mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu. Istiqomah, bersabar. Ya, umumnya orang kalau kena musibah, ya putus asanya muncul. Ya, dan juga Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqirun. Kunci kemenangan dua, kami jadikan orang dulu sebagai imam panutan umat. Kenapa? Bersabar dan yakin. Yakin itu iman yang sempurna. Al yakinu kamalul iman. Dan yakin tetap dia berjalan dengan musibah yang ada. Para anbiya ikhwan dimenangkan oleh Allah Ta'ala bukan awalnya, tetapi setelah teripayahnya. Dimenangkan oleh orang kafir itu pada awalnya, tapi dihancurkan oleh Allah Ta'ala pada akhirnya. Bagaimana kita berharap menang tanpa usaha? Bagian orang berharap segar tanpa minum, berharap kenyang tanpa makan. Enggak bisa. Berharap menuntut ilmu tapi tidak mau belajar. Orang-orang yang kelas tinggi, itu kekayaannya itu dari mulai mengumpulkan 5 rupiah, 10 rupiah. Enaknya belakangan. Wal akibatul lil muttaqin. Kemenangan itu untuk orang takwa. Kalau kita sudah berjuang semisal perjuangan mereka. Makanya kita itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kamu sudah mengira masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang musibah-musibah yang menimpa seperti orang dulu. Masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Subhanallah. Para nabi yang dicintai oleh Allah Ta'ala dihadapkan musibah yang besar, dibunuh, dianiaya yang lainnya. Tapi siapa yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala? Yang dimenangkan setelah mereka bersabar, setelah mereka istiqomah. Nah, jangan berharap kemenangan sebelum kita berjuang, sebelum kita bersabar, sebelum kita melangkah. Sebagaimana orang jangan berharap punya anak kalau tidak mau menikah. Ya gitu kan. Enggak akan bertentang. Al-Quran turun
untuk orang berakal. Nah begitulah orang-orang dahulu menasihati kita ini ya. Meninggal dunia orangnya, ilmunya kita rasakan nikmatnya. Nikmatnya kita membaca kitabnya orang dahulu. Kalau sekarang bingung pula kita, karena semuanya diuangkan. Semuanya urusan dunia kita nanti bagaimana terus. Bagaimana bukan bagaimana meningkat takwa, bagaimana nanti urusan dunianya. Ini keliru kita. Qala Imam Barbahari rahimahullah taala wa'lam rahimakallah. Nah, ini Imam Barbahari rahimahullah taala imam ahli sunnah. Dan muridnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Annahu la yatimmu islamu abdin, belumlah sempurna Islamnya seorang hatta yakuna muttabi'an, sehingga menjadi orang ittiba. Ittiba kepada siapa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan, membenarkan Al-Quran dan Sunnah, wa musliman, dan menerima istislam, menyerah dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Inilah yang belum sempurna untuk kita. Mungkin barangkali kita mau mulai ini. Subhanallah ya. Sejuknya ulama-ulama dahulu mengingatkan kita kembali kepada yang hak. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un, barang siapa menduga bahwasanya ada sesuatu yang masih tersisa min amril islami, dari perkara Islam ini, lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang belum disampaikan oleh para sahabat Nabi, faqad kadzdzabahum, berarti mereka mendustakan para sahabat. Jadi jangan sampai kita ini menganggap ini sesuatu yang baru yang belum, ini yang nanti akan berhasil. Jangan. Din telah sempurna, enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari itu hari Arafah, hari Jumat yang mana disaksikan oleh orang-orang ukhuwah di Arafah, telah aku sempurnakan agama. Namanya sempurna, cara dakwah, cara mendidik, enggak ada tambahan yang baru. Namanya sudah sempurna. Ibaratkan ini minum, kasih sempurna, kasih ya tertuang. Ya, namanya kalau sempurna, kalau ini kurang dikasih masuk. Tapi kan namanya sempurna, sudah dikasih berapapun ya tertuang dia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Beramal enggak ada contohnya, terbuang mereka, kembali kepada yang melakukan itu sendiri. Nah ini semuanya kita ini kalau sudah mempelajari urusan din, enggak perlu pemikiran orang, pendapatnya orang. Cuma kalau kita ini kurang ya bingung, kurang memahami din ya bingung gimana. Nah karena tidak tahu. Yang ditanya kadang-kadang orang yang tidak tahu ilmu din. Nah ini musibah. Jadi kita ya perlu kita, makanya kami harus upayakan sambil kitab ini supaya antum tuh pegang kita seperti ini gitu. Awalnya nggak apa-apa, kita tuh asalnya nggak bisa jalan karena apa? Belajar pertama jatuh, keseliu. Jadi anak kita punya anak kecil sedikit kedelinges, mau gini kekelenger, masuk pijat mana. Lama-lama nanti dia bisa nyonggok gulu. Mau duduk gemplang lagi, jatuh, panas. Ya ibunya sudah diajari jalan, jatuh, kepleset, bengkak, luka. Lama-lama bisa jalan. Lah kita tuh mbak, padahal kita awal kita seperti itu. Cuma untuk urusan din ini kok gimana gitu ya. Iya. Ini nanti fotokopinya berapa? Antum baca satu, ya, melihat satu kalimat, dua kalimat tidak lama tahu. Lah kita tuh orang tuh kaya mengumpulkan batinya, bahan labanya apa itu, garam itu berapa lah dikumpulkan. Rp5 numpuk. Nah, ini asalnya pasir ini menjadi besar. Kadang-kadang kita mencari keuntungan yang besar. Bagaimana cepat berhasil, cepat pinter. Pinter dengan ilmu. Beliau itu diutus asalnya buta huruf, buta tulis. Ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Diutus dari orang buta huruf. Nah,
Ketika malaikat Jibril memberitahu, ayo baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawabnya apa? Ma ana biqari. Enggak bisa membaca ya malaikat Jibril. Ayo Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari. Saya enggak bisa membaca. Ini ada hikmah. Ternyata beliau itu asalnya enggak tahu huruf, enggak tahu baca. Nah, ketiganya dituntun oleh malaikat, ayolah belajar. Ya, akhirnya dari buta huruf menjadi orang faham din, hafal Al-Quran, membaca karena belajar. Dan ilmu itu enggak bisa dihadiah karena antum menyuruh anak antum hafal Quran dapat 3 juz. Bisakah anak ini 1 juz untuk abi? Enggak bisa. Kita nyuruh anaknya suruh belajar tapi bapaknya enggak mau belajar. Nah, sing bener sapa iki? Harusnya belajar lah membaca Quran, nah bapaknya enggak membaca Al-Quran. Yang dapat pahala ya anaknya, ya orang tuanya mungkin dapat pahala tapi enggak semisal anaknya. Karena membaca 1 huruf Al-Quran berapa? Bagaimana sampai afala yatadabbarun, sampai memahami Al-Quran. Nah inilah perlunya kita ini ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya mendengar saja. Ayo enggak apa-apa, enggak bisa dibuka dilihat. Jangan mendengar sekarang, ingat nanti sudah keluar suara yang lain bingung lagi apa tuh yang disampaikan ya. Jadi anak-anak mondok sudah kita mondok itu hasilnya nggak bisa tapi dilatih moco ya, dia dimarahi diserengeni ya kadang-kadang ngungkuk belum bisa tapi dia sabar suruh bersabar wa intasbiru lo ya lama-lama bisa. Orang itu bisa karena belajar ya. Kita lanjutkan membahas hari ini. Wa kafa bihi furqah, cukuplah orang-orang yang yaitu membuat perkara yang baru ini menjadi sebab perpecahan. Jadi jangan sampai kita buat sesuatu yang baru. Wa ta'nan alaihim, dan yaitu mentaan mencela mereka. Wa huwa mubtadi'un dalun, ini adalah orang-orang mubtadi' yang tersesat. Mukhdisun fil Islam ma laisa fihi, mengada-ada di dalam Islam yang tidak ada dalilnya. Wa qala aidan, ya, mananya qala Imam Barbari, subhanallah, alaika bil asar, peganglah peninggalan ulama-ulama dahulu. Alhamdulillah peninggalan ulama dahulu ditulis tapi dengan bahasa apa? Bahasa Arab semuanya. Kalau terjemah itu kadang-kadang dipengaruhi dengan orang menerjemah. Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam semesta, itu bukan terjemahan semuanya. Bagian yang kecil, yang banyak nggak bisa terjemahkan di situ. Kalau antum melihat yaitu tafsir, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, tafsir yang banyak. Dengan alhamdulillahirabbil alamin itu sudah 3 tauhid loh. Tapi dengan terjemah nggak bisa. Alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah, berarti orang itu memuji tauhid uluhiyah. Lillah, tauhid uluhiyah, karena lillah Allah, alif lam dari al-ilahu, dan Allah namanya tauhid asma. Rabbun, tauhid asma wa sifat. Rabbul alamin, masuk 3 dia. Tauhid rububiyah Rabbil alamin, tauhid ilahiyah, alhamdulillah, orang memuji karena dia amal dia. Dia memuji berarti dia bertauhid uluhiyah. Asma wa sifatnya Allah, Ar-Rabbu tauhid itu juga rububiyah. Bayangkan masih 1. Belum lagi kalau membaca kita alhamdulillah rabbil alamin, apa jawabnya Allah Ta'ala? Hamidani abdi. Tapi enggak ada dalam terjemahan itu. Wah, hamba saya sedang memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim, asna alaiya abdi, hambaku sedang bersyukur. Subhanallah. Kenikmatan orang yang bisa bahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa Arab, yang dibaca itu insya Allah kalamullah, yang dibaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu kalau bahasa yang lain. Wa iyyahum fas'al, alaika bil asar wa ahlil asar. Kamu wajib mengikuti yaitu peninggalan ulama dahulu, dan ikutilah ulama dahulu loh. Wa iyyahum fas'al, kepada mereka kamu hendaknya menanya. Jadi kita kalau menanya orang sekarang lain dengan ulama dulu. Karena ulama dulu bersih daripada fitnah. Kalau sekarang mau menanya, ketika orang itu banyak ngasih kita, mau menanya, wah ini kalau saya jawab jujur nanti saya nggak dikasih duit lagi.
Kita kadang bingung ya, ini orang yang bantu saya ini ngasih saya. Sedangkan dia nanya, kalau dijawab nggak cocok dengan dia, kita pikir kadang-kadang dibuat ya mudarat siasat. Kalau orang dulu lain, ini haram ya haram, halal ya halal, karena dia takutnya kepada Allah, karena dicari akhirat. Sekarang kalau dia benar nanti dunianya nggak dapat. Ya, hanya kita kalau mengembalikan masalah, lihat ulama tahu. Sekarang berapa banyak para asatidz itu berselisih, berbeda pendapat. Kadang-kadang sudah tahu yang benar, tapi karena situasi tertentu yang ada dirinya, merasa dia punya gandol sama seseorang. Nah ini kadang-kadang. Wa ma'ahum fajlis, dengan orang-orang dahulu maka duduklah. Kalau sekarang maknanya duduk dengan kitabnya. Wa minhum faktabis, mereka petiklah ilmu mereka, petiklah amal mereka. Wa man arada al-mazida fi hadhil masalah falyuraji kitab al-i'tisam lis-Syatibi. Ini penting sekali nih. Kitab ini ada juga ringkasannya. Barang siapa yang ingin mendapatkan tambahan keterangan, kembali ke kitab al-i'tisam Imam Syatibi rahimahullah taala, merupakan rujukan oleh para ulama sesudahnya. Baik itu ya kawan, barangkali yang ditanyakan silahkan. Pertanyaan Iftarah kelima tadi. Iya. 73 tadi. Jadi yang satu yang jamaah tadi kemudian 72 itu kan masuk neraka kemudian masuk surga gitu ya. Jadi gini, Syekh Fauzan beri penjelasan, masuk neraka itu ada dua. Kalau sudah mereka keluar dari prinsip-prinsip ya, sudah murtad ya masuk neraka selamanya. Kalau kebid'ahan mereka ini masih kebid'ahan yang sifatnya bukan mukaffirah, ya, tapi dia kebid'ahannya yang dia sesuai dengan itu, maka akan dimasukkan neraka sesuai dengan dosa mereka, lalu nanti keluar dari api neraka. Jadi itu keterangan Syekh Fauzan hafizallahu taala dalam kitab Al-Muntaqonya, itu bisa baca sana. Jadi di situ ada yang neraka selamanya ya karena semuanya masuk neraka karena sebab amal, dan ada kalanya dosa selain daripada dosa syirik. Bukankah Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kalau diampuni ya enggak jadi disiksa. Kalau disiksa menunjukkan adilnya Allah. Cuma yang satu ini tadi selamat. Al-firqatu ma'ana alil yaum wa ashabi. Makanya orang itu masuk surga harus melewati jembatan neraka, dan kala baru naik jatuh, ada kala kurang satu berapa gitu jatuh dulu. Sesuai, jadi mawat ini sesuai dengan amalnya yang ada. Dan timbangan amal juga demikian. Itu keterangannya para ulama sunnah. Jadi bukan masuk neraka semuanya, yaitu kekal selamanya. Itu nanti prinsipnya orang Khawarij. Tapi kalau sudah kekufuran, penyimpang sampai mengeluarkan dinnya, ya dia masuk neraka selamanya. Dan ada sebagian yang belum sampai mengeluarkan dinnya, ya dihukum di neraka sesuai dengan amalnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tapi faman afa, ada lagi. Maka orang berbuat dosa akan dibalas misalnya, kecuali orang dimaafkan atau diampuni oleh Allah selain dosa dari syirik. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Terkait yang nasihat tadi terkait apa pengadaan kitab dan seterusnya. Ya. Kira-kira kalau seandainya nanti mungkin bisa kita upayakan untuk mengadakan kitabnya, tapi agak pelan, nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa lah. Sekarang di foto 2 lembar dulu kan bisa. Yang kita itulah masalah urusan din maunya. Moto dulu itu orang ulama itu menulis, nggak fotokopi, nulis loh dengan tangannya. 1 hadis 1 bulan dapat. Nggak semuanya kita 2 lembar dulu kan nggak apa-apa. Apalagi sekarang foto kamu ini berapa lah Pak Lempel, nggak 10 ribu. Masuk ke warung nggak cukup 10 ribu itu. Ya cuma ini. Ya kalau mantuk depan mau difotokopikan sana boleh. Penyampaiannya agak
pelan gitu? Ya boleh menyampaikan, boleh, nanti diulang lagi tanya, enggak apa-apa. Boleh. Orang belajar itu pelan-pelan belajar untuk nanti lari, ngono loh. Lah kalau sudah lari enggak lupa kita. Jadi kita itu sulit itu hanya sekali. Inna ma'al usri yusra. Setelah sulit mudah. Kalau sudah mudah nanti lupa satu orang sudah ingat sekali. Nah, orang belajar bahasa Arab ya mudah. Tapi nanti kalau sudah ya lama-lama dia baca dah, lama-lama lupa nanti sekilas dah ingat keutamaannya. Dan lupa itu ada nikmatnya. Kalau orang itu ingat terus mungkin enggak mau murojaah. Ya coba kita tidak boleh melupakan diri. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum. Jangan seperti orang yang melupakan. Kalau orang lupa enggak berdosa. Tapi kalau melupakan ini dengan niatnya. Enggak apa-apa, kita antum berbesar agak besar, dijenggoti dulu. Ya, enggak punya jenggot tapi kita yang kita jenggoti. Nanti lama-lama karena apa? Nanti akhadun beberapa kali yaitu satu, tapi cuma antum kalau sudah belajar ini nanti diwoco mana di rumah gitu loh. Duit itu sudah dihitung, nanti dihitung lagi duit itu. Nah, kitab maunya sekarang udah. Ya itulah udah. Duit sudah dihitung, dilalai mana berhitung mana dihitung mana lagi. Udah 2 kali 3 kali masih dihitung lagi, dia sudah dari bank hitung lagi. Ini kitab maunya sekali belajar untuk selamanya ingat. Mulia mana kita baca kitab dengan ngitung duit. Ya, memang pertama kita pusing baca kok belum bisa. Ya seperti anak itu loh dia mau jalan jatuh, jalan lama-lama dia yang tidak bisa sepedaan. Tapi kalau sudah selesai ya bisa terus. Kita itu hanya sekali sulit itu. Cuma kadang-kadang kita sabarnya kurang. Wallah bisa. Cukup. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.